Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang padaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, mengingatkan bangsa Israel untuk taat pada hukum dan menegakkan keadilan. Kata-kata sebentar lagi akan datang keselamatan yang padaku mengacu pada pengharapan akan datangnya keselamatan dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Pesan ini memberikan penghiburan dan harapan kepada bangsa Israel bahwa meskipun mereka telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum Allah, masih ada harapan untuk perubahan dan pemulihan jika mereka kembali taat dan menegakkan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh kitab Yesaya juga berisi berbagai penggenapan nubuatan mengenai Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dalam konteks teologis, beberapa bagian dalam kitab Yesaya dapat ditafsirkan sebagai nubuatan tentang penebusan dan penyelamatan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, pengharapan akan keselamatan yang disampaikan dalam Yesaya 56 ayat yang pertama ini juga dapat dilihat sebagai pengharapan akan kedatangan Mesias dan keadilan yang akan dibawa olehnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian ayat-ayat berikutnya, Yesaya melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana Tuhan akan memberikan keberkatan kepada mereka yang taat dan menegakkan keadilan, termasuk orang-orang bukan Israel yang juga menunjukkan iman kepada Tuhan. Tujuan dari pesan ini adalah untuk mendorong bangsa Israel dan setiap pembaca kitab Yesaya untuk hidup dalam ketaatan dan keadilan, dengan harapan dan keyakinan akan keselamatan dan keadilan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian teks firman Tuhan ini, kita akan menemukan berapa tujuan penulis kitab Yesaya di dalam menuliskan ayat ini. Tujuan yang pertama adalah mengingatkan kewajiban taat pada hukum. Penulis kitab Yesaya ini ingin menegaskan pentingnya ketaatan terhadap hukum Allah. Bangsa Israel telah melanggar hukum-hukumnya dan hidup dalam penyimpangan moral. Penulis memanggil mereka untuk kembali kepada hukum Allah dan hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Tujuan yang kedua adalah mendorong untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan di antara bangsa Israel. Mereka tidak hanya diharapkan taat pada hukum, tetapi juga untuk menjadi pelaksana keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ini melibatkan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial. Tujuan yang ketiga adalah memberikan pengharapan akan keselamatan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengungkapkan pengharapan akan kedatangan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun bangsa Israel telah melakukan kesalahan dan berdosa, tetapi masih ada harapan untuk perubahan dan pemulihan melalui keselamatan yang akan datang dari Tuhan. Tujuan penulis adalah untuk menguatkan iman dan pengharapan bangsa Israel, serta mengingatkan mereka bahwa Allah adalah penyelamat yang setia dan akan memberikan keadilannya. Tujuan yang keempat adalah menekankan kedaulatan dan keadilan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis ingin menggambarkan bahwa Tuhan adalah penguasa yang adil dan suci. Kedatangan keselamatan dan dinyatakannya keadilannya akan memperlihatkan kedaulatannya dan mengembalikan tatanan yang benar dalam masyarakat. Penulis ingin mengingatkan bangsa Israel dan pembaca kitab Yesaya bahwa keadilan Allah akan terwujud pada saat yang tepat dan sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penyataan penulis kitab Yesaya yang menuliskan beginilah firman Tuhan: taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang padaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Menimbulkan beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Pesan Tuhan bagi kita yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini adalah pentingnya ketaatan terhadap hukum Allah. Pernyataan ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam ketaatan terhadap hukum Allah. Hukum Allah adalah pedoman yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya untuk hidup dan benar berkenan kepadanya. Ketaatan terhadap hukumnya merupakan wujud cinta dan penghormatan kita kepada Allah. Pesan Tuhan yang selanjutnya adalah tanggung jawab menegakkan keadilan. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, penulis menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan sosial, perlakuan adil terhadap sesama, dan menghormati hak-hak asasi manusia adalah bagian dari keadilan yang harus ditegakkan. Kita dipanggil untuk berkontribusi dalam mewujudkan keadilan di sekitar kita, menghilangkan ketidakadilan, dan memperjuangkan hak-hak orang lain. Pesan Tuhan yang selanjutnya adalah pengharapan akan kedatangan keselamatan. Pernyataan ini menawarkan pengharapan akan kedatangan keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan. Meskipun kita mungkin telah berbuat salah atau menghadapi situasi sulit, ada harapan akan pemulihan, perubahan, dan penyelamatan yang datang dari Allah. Kita diingatkan untuk mempercayai bahwa Allah adalah penyelamat yang setia, dan Dia akan berikan keselamatannya pada waktu yang tepat. Pesan Tuhan yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, pentingnya kedaulatan dan keadilan Allah. Pernyataan ini menegaskan kedaulatan dan keadilan Allah. Kedatangan keselamatan yang dinyatakannya, keadilannya akan menunjukkan kuasanya dan mengembalikan ketertiban dan keseimbangan dalam dunia. Kita diajak untuk memahami bahwa Allah memiliki kuasa penuh dan bahwa keadilannya akan ditegakkan. Dalam merenungkan pernyataan ini, kita diingatkan untuk hidup dalam ketaatan terhadap hukum Allah, menegakkan keadilan, memiliki pengharapan akan keselamatan, dan mempercayai kedaulatan dan keadilan Allah. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk berintrospeksi diri, mengoreksi perilaku kita yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan berperan aktif dalam membangun keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kita dengar bersama di pagi hari ini. Mari kita semua berusaha supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengar tidak akan lalu begitu saja, tetapi biarkan tetap tinggal dalam kehidupan kita, menjadi berkat, menjadi pedoman di dalam kita melangkah dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan sukacita. Tunaikan tugas tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Dan mari kita menyaksikan betapa Tuhan itu baik bagi kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat berkarya, selamat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.